Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Dian Kusumayanti dari Prodi Pendidikan Matematika kelas B dengan NPM 2013-02-1022 Universitas Lampung. Saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Undang-undang tentang Gerakan Pramuka itu ada di bab 1. Pada bab 1 itu merupakan ketentuan umum. Ada pasal 1 dengan ayat 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Kedua, pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Ketiga, kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. Keempat, pendidikan pramuka adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Kelima, gugus depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan. Selanjutnya pada ayat ke-6, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetisi bagi tenaga pendidik kepramukaan. Ketujuh, Satuan Komunitas Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis antara lain profesi, aspirasi, dan agama. Kedelapan, Satuan Karya Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu. Ayat ke-9, Gugus Dharma Pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa untuk memajukan gerakan pramuka. Ke-10, Kuartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah. Ke-11, Majelis Pembimbing adalah dewan yang memberikan bimbingan kepada satuan organisasi gerakan pramuka. Ke-12 ada pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ayat ke-13 yaitu pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Selanjutnya ayat 14 yaitu menteri. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemuda. Kemudian bab 2 yaitu asas, fungsi, dan tujuan dari gerakan pramuka. Ada pasal 2 yaitu gerakan pramuka berdasarkan Pancasila. Pasal 3, gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui yang pertama, pendidikan dan pelatihan pramuka. Kedua, pengembangan pramuka. Ketiga, pengabdian masyarakat dan orang tua. Dan yang keempat, permainan yang berorientasi pada pendidikan. Selanjutnya pasal 4 yang berisi gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk suatu pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu bab 3 tentang pendidikan kepramukaan. Nah, bagian ke-1 itu dasar, kode kehormatan, kegiatan, nilai-nilai, dan sistem AMOM. Pada bab ini ada pasal 5 yaitu mengenai pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. Selanjutnya yaitu pasal 6 pada ayat 1, pada kehormatan pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan. Ayat kedua yaitu kode kehormatan pramuka terdiri atas Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Ayat ketiga, kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan
baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri. Pada ayat keempat, yaitu Satya Pramuka sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, yaitu yang demi kehormatanku dan seterusnya. Ayat kelima, Dharma Pramuka sebagaimana dimaksudkan dalam ayat kedua yang berbunyi taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sama manusia, dan seterusnya, yang ada 10 Dharma Pramuka. Selanjutnya pasal 7, yaitu ayat 1, kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berlandaskan pada kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 2 yang telah saya sebutkan tadi. Nah, kemudian pada ayat kedua, kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan dan keterangan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif. Ayat ketiga, metode belajar interaktif dan progresif sebagaimana dimaksud pada ayat kedua diwujudkan melalui interaksi. Yang pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka, kedua, kegiatan belajar sambil melakukan, dan yang ketiga yaitu kegiatan berkelompok, bekerjasama dan berkompetisi, dan lain-lainnya. Ayat keempat, penerapan metode belajar sebagaimana dimaksud pada ayat kedua disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental kepramukaan. Kemudian ayat kelima yaitu penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dengan berdasarkan pada pencapaian, persyaratan kecakapan umum dan kecakapan khusus serta pencapaian nilai-nilai kepramukaan. Dan terakhir itu ayat ke-6, pencapaian hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat kelima dinyatakan dalam sertifikat atau dan tanda kecakapan umum dan kecakapan khusus. Selanjutnya yaitu pasal 8 ayat 1, nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, mencakup keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecintaan pada alam dan sesama manusia, dan yang lain-lainnya seperti kita mengamalkan dari dasar dharma. Ayat kedua, nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan inti kurikulum pendidikan kepramukaan. Pasal 9, kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas yang pertama, kecakapan umum, dan yang kedua, kecakapan khusus. Selanjutnya ada pasal 10 ayat pertama yaitu kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem AMONG. Ayat kedua, sistem AMONG merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Ayat ketiga, sistem AMONG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan. Yang pertama yaitu di depan menjadi teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Selanjutnya bagian kedua itu tentang jalur dan jenjang, yaitu pada pasal 11. Pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan non formal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Selanjutnya ada pasal 12 yaitu jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan siaga, penggalang, penegak, dan pendega. Kemudian bagian ketiga, peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum, yaitu ada pasal 13 ayat 1. Setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Kedua yaitu peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 10 terdiri atas pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pendega. Ketiga, peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Peserta itu ada pasal 14 yaitu ayat 1, tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas pembina, pelatih, pamong, dan instruktur. Ayat kedua, tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik.
Ayat ketiga, tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Selanjutnya pasal 15, yaitu berisi kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 1 dan kecakapan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Next, bagian keempat, yaitu satuan pendidikan kepramukaan. Ada pasal 16, yaitu satuan pendidikan kepramukaan terdiri atas gugus depan dan pusat pendidikan dan pelatihan. Bagian kelima yaitu evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi, yaitu ada pada pasal 17, yaitu ayat 1. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan. Ayat kedua, evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum pada setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan. Ayat ketiga, evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina. Ayat keempat, evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Dan yang terakhir, yaitu ayat kelima, evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Selanjutnya, pasal 18 ayat 1 itu akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. Ayat kedua, akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir yaitu pasal 19 ayat 1, sertifikat berbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi. Ayat kedua, tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengamalan nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan. Dan yang terakhir yaitu ayat ketiga, sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan pada tingkat nasional. Jadi begitulah penjelasan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka yang terdiri dari 3 bab dan 5 bagian di bab 3 serta 19 pasal. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.